Persiapannya sebenarnya sederhana aja, simpel aja gitu ya. Jadi persiapan fisik dan persiapan mental. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang seleksi psikotes. Nah, banyak yang bertanya berkaitan dengan seleksi psikotes ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang belum subscribe channel, silakan di subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga segala informasi yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, pertanyaannya yang sering ditanyakan adalah, apakah seleksi psikotes itu bisa dipelajari? Nah, ini yang sering jadi pertanyaan. Nanti kita akan ketemu dengan salah satu teman saya yang akan menjelaskan apakah memang seleksi psikotes itu bisa dipelajari dan harus dipelajari. Kita akan tanya-tanya langsung dengan Bu Endah, teman saya, karena dia adalah seorang psikologi. Mari kita dengarkan penjelasan dari Bu Endah. Jadi sebenarnya lebih bagus ya, dan memang secara kode etik itu tidak diperbolehkan mempelajari psikotes sebelum mengikuti tes psikologi itu. Jadi memang bagusnya itu psikotes itu memang secara jujur mengukur kemampuan dari peserta atau peserta psikotes itu sendiri. Jadi tidak perlu misalkan sampai berlatih berkali-kali supaya hasilnya baik, itu justru tidak sesuai dengan kode etiknya begitu. Jadi sebenarnya Gitu Pak David. natural gitu. Natural aja, karena itu akan lebih jujur untuk mengukur kemampuan masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan apakah ini si anak ini cocok, maksudnya cocok itu apakah potensinya, kemudian kemampuan psikologisnya itu sesuai atau cocok atau tidak, berada di dalam lingkungan itu atau mengikuti proses belajar mengajar yang ada di tempat itu, atau nanti dia akan dicetak menjadi seorang pelaut yang profesional. Itu kan memang membutuhkan kriteria-kriteria tersendiri kan secara personal seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan arahnya sekolah vokasi ya. Kalau vokasi itu kan lebih ke profesional gitu, maksudnya profesi tertentu gitu kan. Sebenarnya masing-masing profesi itu kan mempersyaratkan kemampuan mental, kemampuan psikologis yang berbeda-beda. Nah, itulah sebenarnya fungsi psikotes tuh di situ gitu. Jadi kalau misalkan dia mampu mengukur secara jujur kemampuan mental atau kemampuan psikologis ini memang tepat untuk posisi itu, maksudnya untuk posisi profesi tertentu, itu kan lebih bagus gitu daripada direkayasa sedemikian rupa yang sebenarnya itu tidak merepresentasikan dirinya gitu kan. Padahal ini kan kepentingannya untuk jangka panjang gitu, untuk profesi dia selanjutnya seperti itu. Salah minat juga kan ya. Jadi seharusnya orang tua di sini itu dari awal itu sudah ada semacam pendekatan, sudah ada dialog, sudah paham, sudah ngerti ini anak saya ini sebenarnya minatnya kemana sih gitu kan. Itu harusnya sebelum mendaftar pun orang tua harus sudah memahami kan kemauan dan kondisi si anak itu gitu loh. Jadi kalau saya yakin kalau misalkan orang tua itu sudah paham, sudah ngerti anaknya itu maunya seperti apa, bakatnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dia tidak akan memaksakan kemauannya itu gitu. Bisa jadi si anak memang karena ingin menjadi anak yang baik ya, bisa jadi dia akan memaksakan dirinya sedemikian rupa gitu kan. Walaupun itu tidak sesuai sebenarnya, dan itu dikhawatirkan nanti justru akan mengganggu proses belajar dia selanjutnya gitu ketika di asrama ataupun di kelas gitu. Iya, kalau dia mampu bertahan dengan situasi under pressure seperti itu ya. Kalau misalkan dia tidak sanggup dengan
memaksakan diri itu dengan tekanan itu kan nanti efeknya ya yang terburuk ya seperti yang Pak David sampaikan tadi kan, dia kabur, orang tuanya nggak terima dan sebagainya, akhirnya merepotkan banyak orang. Nah, yang jadi masalah kan memang ada saja calon-calon taruna itu yang memang tidak mempunyai minat sama sekali di dunia pelayaran. Tapi karena memang dipaksa oleh orang tuanya, kemudian disuruh oleh ibunya atau bapaknya untuk masuk ke pelayaran, nah ini dia masuk. Padahal dia tidak mempunyai minat sama sekali. Nah ini yang bahaya, ini yang sering kita temukan di lapangan. Nanti setelah itu malah anaknya jadi kabur. Ya, dia tidak melanjutkan lagi pendidikan, bahkan misalnya dia sekolah lagi ke tempat yang lain. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Ya, sebenarnya kan kemampuan setiap anak atau setiap orang untuk mentoleransi stres itu kan berbeda-beda ya. Kalau misalkan bisa jadi kalau dia misalkan termasuk anak yang toleransi stresnya tinggi, bisa dia bertahan gitu ya. Karena dengan iya sampai lulus dengan motivasi memang dia ingin mungkin membahagiakan orang tuanya, ingin menunjukkan bahwa walaupun dia nggak suka tapi dia mampu gitu. Misalkan kan ada ya, dan selama saya ada di Poltekkes Banten memang ada kasus-kasus seperti itu, dalam arti ada anak-anak yang bisa survive walaupun kondisi internalnya tuh seperti itu, tidak ideal sebenarnya. Kalau apa ya, saran gitu aja Pak Davik ya untuk orang tua itu mungkin yang pertama itu harus banyak-banyak ngobrol ya dengan anak, harus lebih banyak ngobrol, banyak sharing gitu tentang apa sih kemauan anak, dan sebelumnya memang harusnya orang tua itu paham gitu kondisi si anak, dalam arti minatnya apa, kelebihannya apa gitu kan, kekurangannya apa, sehingga dengan itu bisa dijadikan semacam peta gitu untuk dia itu mengarahkan si putranya tadi. Itu yang pertama itu ya. Jadi dia harus paham, harus ngerti, sering ngobrol dengan si anak itu. Terus yang kedua, memang karena si anak ini juga dikatakan anak juga bukan, dewasa juga bukan ya. Iya kan ya? Belum gitu, dewasa juga belum. Nah, ini memang tetap orang tua itu punya kewajiban untuk mengarahkan gitu, karena memang orang tua kan tahu ya bagaimana kondisi terkini, misalkan apa peluang kerja dan sebagainya, pengalaman hidup dan sebagainya. Jadi orang tua tetap berkewajiban gitu untuk mengarahkan, ngasih pandangan-pandangan, gambaran-gambaran. Nanti kalau kamu ke sini kira-kira positifnya begini, resikonya begini. Kamu kalau nanti memilih yang begini, untungnya ini, kira-kira ruginya di sini, resikonya ini. Nah, itu saya pikir yang apa yang sangat dibutuhkan oleh si anak tadi, bukan dengan memaksa kamu harus begini, harus ngikutin mau orang tua gini-gini gitu ya. Iya, dua itu aja sih sebenarnya, dia harus ngerti kondisi anak, kemudian yang kedua tetap memberikan arahan gitu ya, ngasih saran, ngasih apa gambaran-gambaran tentang kedepannya, kira-kira kalau dia pilih ini seperti ini, kalau kedepannya seperti itu. Jadi kalau persiapannya sebenarnya sederhana aja, simpel aja gitu ya. Jadi persiapan fisik dan persiapan mental. Gitu ya. Kalau persiapan fisik ya kesehatannya harus dijaga gitu. Jangan sampai nanti pas harusnya dia bisa mengikuti psikotes dengan kondisi sehat justru sakit gitu kan. Berarti itu kan secara fisik dia harus persiapkan benar gitu. Jangan sampai sakit pas mengikuti psikotes. Nah, itu harus diperhatikan. Berarti kan dia harus jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga, kan gitu ya. Itu kan untuk menjaga apa kesehatan fisik kita. Kalau kesehatan mental ya secara mental ya, maksudnya harus dipersiapkan ya. Itu saja apa namanya, jangan sampai ketika mengerjakan psikotes itu dalam kondisi yang stres misalkan ya, atau kurang istirahat ya, itu juga bisa menyebabkan dia menjadi tidak fokus kan. Itu kemudian apa, harus percaya diri ya, percaya diri bahwa dia nanti bisa menyelesaikan itu kan gitu. Itu secara mental seperti itu aja sih. Terus kemudian apa, berdoa itu aja ya, supaya iya, itu secara mental kan akan mensupport banget gitu ya kalau dia apa sebelumnya itu berdoa gitu. Itu aja sih Pak David.
memang tidak bisa dihindarkan ya, tidak bisa dihindarkan karena memang sekarang banyak sekali buku-buku panduan psikotes itu yang beredar secara luas gitu di masyarakat, entah itu di toko-toko buku atau bahkan mungkin di perpustakaan pun juga ada gitu ya, yang gratisan itu juga ada. Bahkan sekarang dengan masyarakat tuh mudah mengakses sosial media atau di googling dan sebagainya, itu akan keluar dengan sendirinya gitu. Nah, itu memang tidak terhindarkan gitu. Tidak perlu untuk sampai misalkan secara khusus membeli bukunya, panduannya gitu, kemudian dipelajari berhari-hari sampai seperti itu. Bahkan mungkin ikut bimbingannya. Kalau bisa jangan gitu. Perlengkapan, kalau perlengkapan sebenarnya tergantung ya, maksudnya tergantung apakah pihak penyelenggara psikotes itu menyediakan atau tidak. Kalau misalkan dari pihak penyelenggara psikotesnya sudah menyediakan semuanya, misalkan dari bolpen, pensil yang dibutuhkan untuk mengikuti psikotes itu sudah disediakan, berarti pesertanya tinggal bawa badan aja kan, tinggal bawa badan aja. Kecuali kalau memang dari pihak penyelenggaranya tidak menyediakan, berarti kan peserta harus menyiapkan sendiri, harus bawa pensil HB itu kan ya, itu bukan HB ya. Kemudian kalau misalkan nanti tempat tesnya itu nggak disediakan meja, berarti ya dia harus bawa papan dada apa papan jalan itu kan gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti dari penyelenggaranya sudah menyediakan meja, berarti dia cukup bawa pensil aja kayak gitu. Penghapus tidak perlu, nggak perlu. Penggaris juga nggak perlu, nggak perlu. Iya, iya, iya. Penghapus juga nggak boleh kan? Iya, iya. Serutan ya bisa, iya.